Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik semua ya. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, seperti biasa kita melakukan doa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Riza, silakan dipimpin doanya. Baik, terima kasih Riza. Bagaimana anak-anak? Hari ini hadir semua kan ya? Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Baik, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar kita tambah semangat. Kita tepuk 3C ya. Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk 3C. Belajar, pintar, juara. Di SMPN 2 Todanan. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak, sekarang silakan dipersiapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau bertanya. Anak-anak pernah tidak pergi ke sawah atau ke kebun? Tentu pernah ya. Nah, ibu tanya lagi. Sawah atau kebun itu biasanya memiliki bentuk seperti apa? Benar. Sawah atau kebun itu biasanya memiliki bentuk seperti persegi dan persegi panjang. Nah, di sini ibu memiliki 2 gambar. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kebun jeruk Pak Thohir, memiliki bentuk seperti persegi panjang. Dan yang sebelah kiri ini kebun apel Pak Idris, memiliki bentuk seperti persegi. Nah, kedua kebun ini memiliki luas yang sama, namun memiliki ukuran panjang dan lebar yang berbeda. Nah, semisal ini diketahui ukuran panjang dan lebar kebun jeruk Pak Thohir diketahui, namun ukuran panjang dan lebarnya dikaitkan dengan ukuran panjang dan lebar kebun apel Pak Idris yang belum diketahui. Nah, bagaimana cara kita mencari luas dari kedua kebun ini? Anak-anak penasaran tidak kenapa ibu bertanya mengenai hal tersebut? Karena masalah ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa diharapkan dapat menentukan operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Anak-anak, ibu memiliki permasalahan yaitu sebagai berikut.
Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, anak-anak, silakan anak-anak amati masalah ini. Nah, tadi ada yang bertanya, berapa Bu luas kebun apel Pak Idris dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 anak. Nah, setelah kelompoknya terbentuk, silakan pilih 1 anak untuk menjadi ketua kelompok. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk anak-anak membentuk kelompok. Baik, anak-anak, tugas kalian sekarang adalah silakan kalian berdiskusi untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di lembar kerja siswa ini. Silakan. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian buka buku siswa matematika kelas 7 halaman 219. Nah, di sana terdapat materi mengenai sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Nah, setelah datanya terkumpul, silakan kalian tulis hasil diskusi kelompok kalian di lembar kerja siswa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Baik, kalau sudah selesai, sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, tadi salah satu kelompok sudah maju ke depan. Sekarang Ibu memberi kesempatan untuk kelompok lain memberi tanggapan mengenai hasil diskusi yang telah dipresentasikan. Anak-anak, mari kita simpulkan bersama hasil diskusi mengenai materi operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Secara umum, hasil perkalian dari bentuk aljabar yaitu X ditambah A dikalikan dengan X ditambah B, yaitu mengikuti proses sebagai berikut. Kita kalikan dulu, X dikalikan dengan X. X kalikan X ditambah X kalikan dengan B, X kali B, kemudian ditambah A dikalikan dengan X, A kalikan X ditambah A kalikan dengan B, A kali B. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan. Diperoleh X kali X yaitu X kuadrat ditambah X kali B yaitu BX ditambah A kali X yaitu AX ditambah A kali B yaitu AB. Nah, diperoleh X kuadrat ditambah, karena ini memiliki variabel yang sama, jadi bisa kita kelompokkan. Jadi A ditambah B kalikan X tambah AB. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu komutatif. Contohnya yaitu jika A dikalikan dengan B itu sama dengan B dikalikan dengan A. Yang kedua adalah asosiatif. Nah, contohnya adalah A dikali dalam kurung
B kali dengan C sama dengan dalam kurung A dikalikan B dikalikan dengan C. Nah, sifat yang ketiga adalah distributif. Contohnya adalah A dikalikan dengan B ditambah C. Hasilnya jadi A dikalikan B ditambah dengan A dikalikan C. Nanti hasilnya AB ditambah AC. Nah, jadi seperti ini. Nah, jika kalian paham mengenai operasi perkalian dalam bentuk aljabar, Ibu yakin kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, mari kita selesaikan bersama ya anak-anak. Nah, mari kita selesaikan bersama masalah ini. Yang pertama, kita harus mencari apa saja yang diketahui di dalam masalah ini. Kita langsung garis bawahi ya apa yang sudah diketahui. Yang pertama, yang diketahui adalah Pak Idris mempunyai kebun jeruk berbentuk apel dan Pak Thohir memiliki kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Dan yang diketahui selanjutnya adalah ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir yaitu 20 meter lebih panjang dari sisi kebun apel Pak Idris. Dan selanjutnya adalah lebarnya itu 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Dan yang diketahui selanjutnya adalah kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan luas kebun apel Pak Idris. Nah, kan sudah diketahui apa saja yang diketahui di dalam permasalahan ini dan sudah diketahui apa yang ditanyakan. Nah, selanjutnya adalah penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah kita memisalkan apa yang sudah diketahui. Nah, kita fokus saja di ukuran panjang dan ukuran lebar. Nah, di sini itu sama-sama, yaitu ukuran panjang itu 20 meter lebih panjang sisi kebun apel Pak Idris. Kemudian yang lebarnya adalah 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, di sini sisi kebun apel Pak Idris bisa kita misalkan. Jadi, kita misalkan sisi kebun apel Pak Idris. Kita misalkan apa? Kita misalkan X ya. Kita misalkan X. Jadi, diperoleh pindah ke sini ya. Ibu hapus yang ini, sudah dituliskan? Baik, Ibu hapus dulu. Nah, jadi diperoleh yaitu panjangnya. Nah, panjang di masalah ini yaitu 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Nah, tadi sisi kebun apel Pak Idris sudah dimisalkan dengan X. Jadi panjangnya adalah X ditambah 20. Nah, selanjutnya adalah lebarnya. Nah, lebarnya diketahui kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jadi, diketahui lebarnya adalah X min 15. Nah, untuk mencari luas kebun apel Pak Idris, kita harus mencari luas kebun jeruk Pak Thohir terlebih dahulu. Nah, di soal diketahui luas kebun jeruk Pak Thohir itu berbentuk persegi panjang. Jadi untuk mencari luasnya kita menggunakan rumus benar. Kita menggunakan rumus persegi panjang. Jadi luas kebun Pak Thohir adalah panjang dikali lebar. Kita substitusikan. Panjangnya adalah X plus 20 dikali
X dikali negatif 15, kemudian ditambah 20 dikali X, kemudian ditambah 20 dikali negatif 15. Nah, selanjutnya diperoleh X dikali X, hasilnya X kuadrat, ditambah X kali negatif 15, hasilnya negatif 15X, kemudian ditambah 20 kali X, hasilnya 20X, kemudian ditambah 20 kali negatif 15, hasilnya negatif 300. Nah, diperoleh X kuadrat min 15X ditambah 20X min 300. Jadi diperoleh X kuadrat plus 5X min 300. Jadi luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat plus 5X min 300. Tapi yang ditanyakan adalah luas kebun apel Pak Idris. Dan di soal diketahui bahwasanya kedua luas itu memiliki luas yang sama. Jadi bisa kita buat persamaan. Jadi luas Pak Idris sama dengan luas kebun Pak Thohir. Nah, di soal diketahui luas kebun Pak Idris itu berbentuk persegi dan sisinya sudah kita misalkan dengan X. Jadi luas kebun Pak Idris adalah sisi kali sisi, jadi X kali X, jadi X kuadrat. Nah, luas kebun Pak Thohir ini, jadi tinggal kita masukkan atau substitusikan, yaitu X kuadrat plus 5X min 300. Kemudian kita ubah satu sisi menjadi 0. Nah, kita ubah sisi yang sebelah kanan ini menjadi 0. Jadi kita kurangkan dengan X kuadrat ke kedua ruas. Jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 5X min 300 min X kuadrat diperoleh 0 sama dengan 5X min 300. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan 300. Jadi diperoleh 0 ditambah 300 sama dengan 5X min 300 ditambah 300. Jadi diperoleh 300 sama dengan 5X. Kemudian kita mencari nilai X-nya. Untuk mencari nilai X berarti kedua ruas kita bagi dengan 5. Jadi 300 dibagi 5 sama dengan 5X dibagi 5. Diperoleh yaitu 60 sama dengan X. Nah, kan nilai X sudah diketahui dan X tadi adalah sisi kebun apel Pak Idris. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk mencari luas kebun Pak Idris. Nah, luas kebun Pak Idris karena berbentuk persegi, jadi kan sisi kali sisi. Nah, sisinya sudah dimisalkan X. Jadi tinggal kita kalikan X kali X. X-nya berapa? X-nya 60. Jadi sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3.600 satuan luas. Nah, jadi luas kebun apel Pak Idris adalah 3.600 satuan luas. Seperti itu. Nah, pada pagi hari ini anak-anak sudah belajar mengenai operasi perkalian dalam bentuk aljabar. Sekarang Ibu minta anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik.
juga mau menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai persamaan dan ketidaksamaan satu variabel. Nah, mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelas, Riza, silakan dipimpin doanya. Terima kasih, Riza. Baik, anak-anak, terima kasih atas